Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miranda Yasmin dari kelas 5 IKN 2 dengan NIM 11011800135. Di sini saya ingin membacakan soal dan jawaban dari mata kuliah komunikasi massa. 1. Jelaskan definisi komunikasi massa menurut Severin dan Tankard dalam bukunya Communication Theories, Origin, Method, and Use in the Mass Media. Jawabannya, definisi komunikasi massa dikemukakan oleh Severin dan Tankard dalam bukunya Communication Theories, Origin, Method, and Use in the Mass Media, yaitu komunikasi massa adalah sebagian keterampilan, sebagian seni, dan sebagian ilmu. Ia adalah keterampilan dalam pengertian bahwa ia meliputi teknik-teknik fundamental tertentu yang dapat dipelajari seperti memfokuskan kamera, mengoperasikan tape recorder, atau mencatat ketika berwawancara. Ia adalah seni dalam pengertian bahwa ia meliputi tantangan-tantangan kreatif seperti menulis skrip untuk program televisi, mengembangkan tata letak yang estetis untuk iklan majalah, atau menampilkan teras berita yang memikat bagi sebuah kisah berita. Ia adalah ilmu dalam pengertian bahwa ia meliputi prinsip-prinsip tertentu tentang bagaimana berlangsungnya komunikasi yang dapat dikembangkan dan dipergunakan untuk membuat berbagai hal menjadi lebih baik. Nomor 2. Karakteristik komunikasi massa berbeda dengan komunikasi antar persona dan komunikasi kelompok. Sebutkan dan jelaskan 8 karakteristik komunikasi massa. Karakteristik komunikasi massa. 1. Komunikator terlembagakan. Karakteristik yang pertama adalah si pemberi pesan atau komunikator. Komunikasi massa harus dilakukan oleh lembaga atau organisasi yang cukup kompleks. 2. Pesan bersifat umum. Pesan komunikasi massa bersifat umum. Pesannya dapat berupa fakta, peristiwa, atau opini. Ini disebabkan karena komunikasi massa bersifat terbuka dan ditujukan untuk masyarakat luas. 3. Komunikannya anonim dan heterogen. Dalam komunikasi massa, komunikator atau pemberi pesan tidak mengenal komunikannya atau penerima pesan. Karena proses komunikasi tidak secara langsung tatap muka, melainkan menggunakan media massa. Yang dilakukan komunikator adalah mengelompokkan komunikan yang anonim tersebut, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, latar belakang ekonomi, budaya, agama, dan lain-lain. 4. Media massa menimbulkan keserempakan. Komunikasi massa dengan daya penyebaran pesannya yang cukup luas dan bahkan tidak terbatas memiliki kelebihan, yaitu mampu memberikan informasi yang seragam dalam waktu bersamaan kepada komunikannya. Nomor 5. Komunikasi mengutamakan isi ketimbang hubungan. Prinsip komunikasi adalah bahwa komunikasi mempunyai dimensi isi dan hubungan. Buku Mulyana 2009 halaman 99. Sedangkan dalam konteks komunikasi massa, komunikator tidak harus mengenal dulu komunikannya, seperti pada komunikasi antar persona. Yang paling penting adalah bagaimana pesan tersebut disusun secara sistematis dan mudah dipahami. 6. Komunikasi massa bersifat satu arah. Komunikator aktif menyampaikan pesan, komunikan aktif juga menerima pesan. Namun, keduanya tidak dapat melakukan dialog sebagaimana komunikasi antar persona. Berarti komunikasi massa bersifat satu arah. 7. Stimulasi alat indera terbatas. Berbeda dengan komunikasi antar persona yang dapat mengoptimalkan seluruh alat indera, komunikasi massa terbilang cukup terbatas. Penggunaan alat indera tergantung pada jenis media massa. 8. Umpan balik tertunda dan tidak langsung.
Umpan balik atau feedback adalah faktor penting dalam proses komunikasi antar persona, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Namun, komunikasi massa memiliki umpan balik yang tertunda atau delay. Hal tersebut dikarenakan prosesnya yang tidak secara langsung bertatap muka antar komunikator dan komunikan. Feedback dari komunikan dapat dilakukan menggunakan pesawat telepon, email, SMS, dan lain-lain. Itu dikatakan tertunda atau tidak langsung. Soal nomor 3. Fungsi komunikasi massa menurut Dominic terdiri dari pengawasan, penafsiran, keterkaitan, penyebaran, nilai, dan hiburan. Jelaskan. Surveillance atau pengawasan. Fungsi pengawasan komunikasi massa dibagi dalam bentuk utama. Pertama, warning or beware surveillance atau pengawasan peringatan. Yang kedua, instrumental surveillance, pengawasan instrumental. Fungsi pengawasan peringatan terjadi ketika media massa menginformasikan tentang ancaman dari angin topan, meletusnya Gunung Merapi, kondisi yang memprihatinkan, tayangan inflasi, atau adanya serangan militer. Peringatan ini dengan serta-merta dapat menjadi ancaman. Sebuah stasiun televisi mengelola program untuk menayangkan sebuah peringatan atau menayangkannya dalam jangka waktu panjang. Sebuah surat kabar memuat secara berseri bahaya polusi udara dan pengangguran. Kendati banyak informasi yang menjadi peringatan atau ancaman serius bagi masyarakat yang dimuat oleh media, banyak pula orang yang tidak mengetahui tentang ancaman itu. Fungsi pengawasan instrumental adalah penyampaian atau penyebaran informasi yang memiliki kegunaan atau dapat membantu khalayak dalam kehidupan sehari-hari. Berita tentang film apa yang sedang dimainkan di bioskop, bagaimana harga-harga saham di bursa efek, produk-produk baru, ide-ide tentang mode, resep makanan, dan sebagainya adalah contoh-contoh pengawasan instrumental. Majalah People dan Reader's Digest menampilkan sebuah fungsi pengawasan instrumental. Interpretation atau penafsiran. Fungsi penafsiran hampir mirip dengan fungsi pengawasan. Media massa tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga memberikan penafsiran terhadap kejadian penting. Organisasi atau industri media memilih dan memutuskan peristiwa-peristiwa yang dimuat atau ditayangkan. Link atau keterkaitan. Media massa dapat menyatukan anggota-anggota masyarakat yang beragam, sehingga membentuk link atau keterkaitan berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu. Transmission of value, penyebaran nilai-nilai. Fungsi penyebaran nilai tidak tentara. Fungsi ini juga disebut socialization atau sosialisasi. Sosialisasi mengacu kepada cara di mana individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Media massa yang mewakili gambaran masyarakat itu ditonton, didengar, dan dibaca. Media massa memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka bertindak dan apa yang mereka harapkan. Dengan kata lain, media mewakili kita dengan model peran yang kita amati dan harapan untuk menirunya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa banyak remaja belajar tentang perilaku berpacaran dari menonton film dan acara televisi yang mengisahkan tentang pacaran, termasuk pacaran yang agak liberal atau bebas. Selanjutnya, entertainment atau hiburan. Sulit dibantah lagi bahwa pada kenyataannya hampir semua media menjalankan fungsi hiburan. Televisi adalah media massa yang mengutamakan sajian hiburan. Hampir 3/4 bentuk siaran televisi setiap hari merupakan tayangan hiburan. Begitupun radio siaran. Siarannya banyak memuat acara hiburan. Memang ada beberapa stasiun televisi dan radio siaran yang lebih mengutamakan tayangan berita.
Demikian pula halnya dengan majalah, tetapi ada beberapa majalah yang lebih mengutamakan berita seperti Time and Newsweek, Tempo, dan Gatra. Soal nomor 4. Formula Laswell dapat dipahami bahwa dalam proses komunikasi massa terdapat 5 unsur yang disebut komponen dalam komunikasi massa. Sebutkan dan jelaskan. Elemen-elemen dalam model komunikasi Laswell. Dalam model komunikasi Laswell terdapat 5 elemen komunikasi yang juga dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi terhadap proses komunikasi dan evaluasi terhadap masing-masing elemen komunikasi. Kelima elemen tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, who, merujuk pada komunikator atau sumber yang mengirimkan pesan. Menurut Laswell, dalam setiap bentuk komunikasi, selalu ada seseorang atau sesuatu yang memainkan peran dalam melakukan komunikasi. Para ahli komunikasi sepakat bahwa yang dimaksud dengan komunikator adalah source, transmitter, atau sender, atau pengirim pesan. Terkait dengan studi media, maka elemen who dalam model komunikasi Laswell dapat dikaji melalui analisis kontrol atau kontrol analisis. Yang dimaksud dengan analisis kontrol adalah studi atau kajian yang menitik beratkan pada hal-hal yang terkait dengan kepemilikan media massa, ideologi massa, dan lain sebagainya. 2. Says what, merujuk pada isi pesan. Elemen kedua dalam model komunikasi Laswell adalah elemen says what, yang merujuk pada isi pesan. Terkait dengan studi media, maka elemen says what dapat dikaji melalui konten analisis atau analisis isi. Yang dimaksud dengan analisis isi adalah penelitian terhadap isi pesan dan biasanya diterapkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang bersifat representasi. Misalnya, berapa jumlah perempuan yang direpresentasikan dalam pers tabloid, bagaimana kaum minoritas digambarkan dalam televisi, dan lain sebagainya. Beberapa karakteristik media penyiaran yang dimiliki media massa seperti televisi atau radio memungkinkan khalayak untuk berpikir dalam bergambar atau secara visual atau berpikir dalam suara. Yang ketiga, in which channel, merujuk pada media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Kemudian elemen ketiga dalam model komunikasi Laswell adalah elemen in which channel yang merujuk pada pemilihan dan penggunaan media dalam proses pengiriman pesan. Terkait dengan studi media, penelitian yang menitik beratkan pada media massa seperti radio dan lain-lain dinamakan analisis media atau media analisis. Sama halnya dengan analisis isi. Dalam analisis media, penelitian dilakukan dengan menggunakan berbagai pertanyaan terkait ketersediaan media yang sesuai yang akan digunakan untuk mengirimkan pesan. Misalnya, media apakah yang sesuai bagi khalayak? Kesalahan dalam pemilihan media yang tepat dapat mempengaruhi efek komunikasi yang diharapkan. Komunikasi adalah sebuah proses yang sangat kompleks. Oleh karena itu, para ahli telah berupaya untuk menggambarkan kompleksitas proses komunikasi ke dalam berbagai bentuk model komunikasi yang tergantung pada bagaimana kita mendefinisikan dan memahami proses komunikasi serta bagaimana model komunikasi dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bentuk komunikasi. Salah satu model komunikasi yang paling sering dijadikan rujukan untuk menggambarkan kompleksitas proses komunikasi secara sederhana adalah model komunikasi yang dikemukakan oleh Harold D. Laswell yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan dengan tajuk The Structure and Function of Communication in Society 1948.
Model komunikasi Laswell dikelompokkan ke dalam bentuk model komunikasi linear. Dalam model komunikasi linear, komunikasi dipandang sebagai proses yang berjalan secara satu arah atau one-way communication, di mana pengirim pesan atau sender adalah satu-satunya elemen komunikasi yang mengirimkan pesan kepada penerima pesan. Penerima pesan digambarkan tidak memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap pesan yang dikirimkan. Sinyal pesan di-encode dan dikirimkan melalui media. Umumnya model komunikasi linear diterapkan dalam konteks komunikasi massa seperti televisi, radio, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan salah satu karakteristik komunikasi massa, yaitu komunikasi berlangsung satu arah. Namun, tak jarang pula model ini diterapkan dalam konteks komunikasi lainnya. Model komunikasi linear dipandang tidak dapat diterapkan dalam komunikasi manusia secara umum, karena pada prinsipnya dalam komunikasi manusia bersifat sirkular sehingga terdapat umpan balik atau tanggapan. Misalnya adalah komunikasi asertif. Konsep dasar. Sebagaimana telah disebutnya sebelumnya bahwa Harlow di Laswell mencoba untuk menjelaskan kompleksitas proses komunikasi melalui tulisannya yang bertajuk The Structure of Function of Communication in Society 1948. Menurut Harlow di Laswell, cara yang paling baik untuk menjelaskan kompleksitas proses komunikasi adalah dengan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu who, say, what, in which channel, to whom, with what effect. Model komunikasi yang dikenalkan oleh Laswell tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dikemukakan jauh sebelumnya oleh Aristoteles. Menurut Laswell, komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan yang dilakukan melalui media kepada communicate yang menimbulkan efek tertentu. Model komunikasi Laswell menggambarkan kajian proses komunikasi secara ilmiah yang menitik beratkan pada berbagai turunan dari setiap elemen komunikasi dan sekaligus merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah ia kemukakan. Kelima elemen komunikasi tersebut adalah: pertama, komunikator, sumber atau pengirim pesan; kedua, message atau pesan; ketiga, media atau channel; keempat, komunikan, communicate atau penerima pesan; kelima, efek. Elemen-elemen dalam model komunikasi Laswell. Dalam model komunikasi Laswell, terdapat 5 elemen komunikasi yang juga dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi terhadap proses komunikasi. Dan evaluasi terhadap masing-masing elemen komunikasi, kelima elemen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah who, merujuk pada komunikator atau sumber yang mengirimkan pesan. Menurut Laswell, dalam setiap bentuk komunikasi selalu ada seseorang atau sesuatu yang memainkan peran dalam melakukan komunikasi. Para ahli komunikasi sepakat bahwa yang dimaksud dengan komunikator adalah source, transmitter, atau sender, atau pengirim pesan. Terkait dengan studi media, maka elemen who dalam model komunikasi Laswell dapat dikaji melalui analisis kontrol, atau kontrol analisis. Yang dimaksud dengan analisis kontrol adalah studi atau kajian yang menitik beratkan pada hal-hal yang terkait dengan kepemilikan media massa, ideologi massa, dan lain sebagainya. Yang kedua, say what, merujuk pada isi pesan. Elemen kedua dalam model komunikasi Laswell adalah elemen says what, yang merujuk pada isi pesan terkait dengan studi media. Maka elemen says what dapat dikaji melalui konten analisis atau analisis isi. Yang dimaksud dengan analisis isi adalah penelitian terhadap isi pesan dan biasanya diterapkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang bersifat representasi. Misalnya, berapa jumlah perempuan yang direpresentasikan dalam pers tabloid? Bagaimana kaum minoritas digambarkan dalam televisi? Dan lain sebagainya. Beberapa karakteristik media penyiaran yang dimiliki media massa seperti televisi atau radio memungkinkan khalayak untuk berpikir dalam gambar atau secara visual atau berpikir dalam suara. Yang ketiga, in which channel,
merujuk pada media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Kemudian elemen ketiga dalam model komunikasi Laswell adalah elemen in which channel, yang merujuk pada pemilihan dan penggunaan media dalam proses pengiriman pesan. Terkait dengan studi media, penelitian yang menitik beratkan pada media massa seperti radio dan lain-lain dinamakan analisis media atau media analisis. Sama halnya dengan analisis isi, dalam analisis media, penelitian dilakukan dengan menggunakan berbagai pertanyaan terkait ketersediaan media yang sesuai yang akan digunakan untuk mengirimkan pesan. Misalnya, media apakah yang sesuai bagi khalayak? Kesalahan dalam pemilihan media yang tepat dapat mempengaruhi efek komunikasi yang diharapkan. Lalu yang keempat, tuh merujuk pada penerima pesan. Elemen keempat yang tak kalah penting dalam model komunikasi Laswell adalah elemen to whom, atau siapa yang menjadi penerima pesan. Dalam tataran kajian media, studi yang menekankan pada penerima pesan atau khalayak disebut dengan audience analysis atau analisis khalayak. Pengetahuan tentang khalayak sasaran dalam proses komunikasi sangatlah penting. Tidak hanya komunikasi yang kita lakukan melalui media, namun juga komunikasi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan orang lain. Di antaranya, dalam sistem komunikasi interpersonal, komunikasi lintas budaya, komunikasi antar budaya, komunikasi persuasif, komunikasi internasional, komunikasi pembangunan, komunikasi pembelajaran, komunikasi pertanian, komunikasi kesehatan, dan komunikasi dakwah. Yang kelima, Whitworth Effect, merujuk pada efek media yang ditimbulkan. Elemen terakhir dalam model komunikasi Laswell adalah elemen Whitworth Effect, yaitu efek yang ditimbulkan dari komunikasi yang dilakukan. Kajian terhadap elemen efek media disebut dengan analisis efek atau efek analisis. Kita melakukan komunikasi karena ada tujuan yang ingin dicapai. Laswell tidak menekankan pada komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi, namun pada efek media massa. Tema penting yang dikaji dalam efek media massa diantaranya adalah apakah media memiliki efek terhadap khalayak serta bagaimana media massa mempengaruhi khalayak sasaran. Kajian tentang efek media massa telah melahirkan berbagai teori efek media massa. Di antaranya adalah teori jarum hipodermik, teori agenda setting, teori spiral keheningan, teori use and gratification, analisis farming, dan lain-lain. Itulah kelima elemen penting yang terdapat dalam model komunikasi Laswell serta jenis kajian ilmiah yang menyertainya. Sekian dari pembacaan soal dan jawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.